Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hartono di Hartono Auto Channel. Kali ini saya akan membahas tentang mobil tua. Ya, kita akan fokus ke pengereman. Nah, biasanya mobil-mobil tua itu karena dimakan usianya sudah puluhan, bahkan mungkin 30 tahun. Banyak sekali yang sudah mulai terjadi kerusakan. Nah, sekarang kita akan fokus ke rem, ya, di pengereman. Saya akan sampaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di rem mobil dan kira-kira estimasi biayanya berapa. Itu yang harus kita ketahui saat kita membeli mobil, ya. Terutama mobil tua yang harganya mungkin masih di bawah 20 jutaan. Itu sangat perlu diperhatikan kerusakan-kerusakannya. Pasti banyak yang sudah parah. Ayo kita cek apa saja yang harus kita cek dan berapa harganya kira-kira. Oke, kita akan coba fokus dulu ke bagian dalam atau di central rem. Nah, central rem ini ada dua komponen, yaitu booster rem dan juga master rem. Ntar copot dulu. Nah, ini ada master rem, ini central ya, central rem. Kemudian di bawahnya itu ada booster rem yang ini. Booster rem bentuknya tabung, kalau master rem ini bentuknya hidrolik. Nah, biasanya itu sudah terjadi kebocoran, ya. Yang pertama karena memang usia, jadi sudah banyak yang korosi juga, termasuk karet sealnya mungkin sudah tua, sudah ketas. Nah, pasti akan menyebabkan kerusakan di bagian remnya. Nah, biasanya untuk mendeteksinya kita cek di sini ada rembesan atau tidak, ya, seperti ini. Ini mulai basah. Ini mulai basah berarti sudah mulai ada kerusakan, entah itu booster remnya ini atau hidroliknya ini atau master remnya ini. Ini namanya central rem, ya, master central rem. Kalau ini booster. Nah, kalau sudah mulai bocor ini bisa kita bongkar, bisa kita cek kerusakannya ada di mana. Ada di master rem kah atau di booster. Kalau misalnya harus ganti, harga boosternya ini 400 ribuan, master remnya juga ini 400 ribuan ini, ya, atau mungkin 500 ribu. Jadi satu set ini sudah, ya, kurang lebih 900 ribu. Nah, terkadang itu juga sudah mulai bocor nih, menetes ke kaki atau ke pedal rem. Nah, ini biasanya sudah bocor juga ke sini, menetes. Terus apakah masih bisa dipakai? Ya, kalau kayak gini biasanya masih bisa dipakai, ya, asal bebannya tidak berat. Kalau bebannya berat, ya, otomatis tidak akan bisa sanggup melakukan pengereman ketika mengerem mendadak atau saat melaju kencang. Ini cukup bahaya. Nah, ini kita bisa deteksi basah. Ini ada kalau misalnya bocornya di sini ya, ini cukup sealnya, cukup nepelnya saja, tapi jarang yang bocoran di sini. Biasanya kan bocornya ke sini. Ya, ini biasanya sealnya sudah mulai ketas atau master remnya yang aus seperti itu. Nah, itu komponen yang ada di dalam. Ada booster rem, ada master rem. Ini untuk central rem. Nah, oke. Kita coba cek yang di bagian bawah. Sebelum ke bagian bawah, kita cek dulu minyak remnya, ya, apakah minyak rem itu berkurang atau tidak. Nah, biasanya kalau mobil ini ada di sini. Kita ini, ya, ada di bagian sini. Nah, ini kita cek minyak remnya
sesuai ukurannya atau tidak. Di sini ada ukuran minimum dan maksimum levelnya. Nah, ya, pastikan pada saat melakukan pengecekan minyak remnya juga mulai berkurang atau tidak, seperti itu. Kita lanjut ke bawah di bagian rem roda. Untuk melihat rem belakang masih bagus atau tidak, masternya kita bisa cek di bawah. Nah, di sini biasanya itu ada basah di bagian tromol. Nah, terkadang juga sudah mulai menetes ke bagian pelek. Kalau sudah menetes ke bagian pelek itu berarti sudah parah. Ya. Nah, ini juga sudah mulai ngerembes di bagian tromol ini. Sudah mulai basah tromolnya. Nah, untuk master rem di roda ini harganya kurang lebih 200 ribuan. Ya, 200 ribuan. Ini kanan kiri juga kita bisa cek. Nah, ini juga ada rembesan sama. Ya. Nah, itu memang kelemahannya mobil-mobil tua karena sudah termakan usia. Jadi ya seperti itu. Banyak sekali kebocoran-kebocoran pada rem. Kita coba cek ini. Yang ini adalah rem belakang. Kita coba cek rem depan, bagian depan. Nah, untuk bagian depan pun kita bisa lakukan pengecekan kanan dan kiri. Ya, seperti ini. Ini ada kebocoran atau tidak? Nah, untuk ini tidak ada kebocoran ya, karena kering. Ini juga sama kering, cuman sudah mulai keropos seperti itu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang misalnya sudah mulai ngempos, bisa dilakukan atau dibuang anginnya melalui nepel ini. Nah, untuk master rem depan harganya mungkin kurang lebih sama ya, 200 ribuan. Nah, kalau misalnya keempat-empatnya rusak, depan dan belakang, ya biayanya kurang lebih 800 ribu. Nah, kalau misalnya kita ganti total master rem, central rem, kemudian master rem roda, nah berarti harganya kalau plus tadi yang booster rem ya kurang lebih 1.600.000 seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman pada saat ingin membeli mobil tua. Nah, salah satunya adalah lakukan pengecekan di bagian remnya. Nah, itu teman-teman sedikit tips dari saya untuk melakukan pengecekan pengereman. Intinya kalau ingin melihat remnya masih bagus atau tidak sistemnya, ya pastikan bocor atau tidak ya, bisa terlihat di rembesannya. Dan nggak usah khawatir, harganya nggak terlalu mahal. Kalau di central rem yang di posisinya ada di depan di bagian dalam mobil yang tadi ya, itu harganya 400 ribuan. Kemudian booster rem yang bentuknya tabung itu juga 400 ribuan. Ya, anggap aja master atau central remnya 500 ribu lah ya. Nah, berarti 900 ribu. Nah, kalau misalnya master rem roda yang di bagian-bagian rodanya rusak atau bocor juga, nah itu kalau diganti satunya 200 ribu, 800 ribu berarti. Nah, tinggal di total saja. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti sealnya saja, itu bisa saja, tapi ya tidak awet, mungkin 1 bulan sudah rusak. Jadi sayang sekali kalau hanya ganti sealnya, dan bahaya, khawatirnya di tengah jalan teman-teman mengalami kerusakan, lebih repot lagi. Jadi sebaiknya diganti saja 1 set master remnya. Kalau kita beli kit master remnya saja bisa ya,
situ ada per, ada spring, ada pistonnya, ada sealnya, itu bisa kita beli. Mungkin nggak sampai 100.000 atau 190 ribuan ya, tapi nggak kuat lama, biasanya sebulan udah rusak kembali. Jadi sayang kalau kita beli hanya kitnya saja gitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.